Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal tentang biologi ya. Langsung ke soal pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar akibat revolusi bumi adalah, ini akibat revolusi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. Ini akibat rotasi bumi. Jadi ini bukan. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Ini benar, ini revolusi bumi. Pasang surut air laut. Ini bukan, ini termasuk pengaruh rotasi bumi. Perbedaan lamanya siang dan malam. Ini benar, ini revolusi bumi, benar. Kalau perbedaan lamanya siang dan malam itu akibat rotasi bumi, akibat revolusi bumi. Tapi kalau karena adanya siang dan malam itu rotasi bumi. Kemudian gerak semu tahunan matahari, ini iya akibat revolusi bumi. Berarti yang benar adalah D. Perhatikan atom dan molekul berikut. Dari pernyataan tersebut, yang termasuk molekul unsur adalah titik-titik. Molekul unsur adalah molekul yang tersusun dari satu jenis atom saja. Ya, nomor 1 H2O ini bukan molekul unsur karena H2O tersusun atas atom hidrogen dan oksigen. Jadi ada dua jenis unsur. Ini bukan molekul unsur tapi molekul senyawa. H2SO4 ini juga molekul senyawa karena terdiri dari atom hidrogen, belerang atau sulfur, kemudian ada oksigen. Mg2+ ini bukan molekul tapi ion. Kemudian N2 nitrogen. Ini molekul unsur karena terdiri dari satu jenis atom. Kemudian S8 ini juga satu jenis atom saja. Berarti jawabannya adalah 4 dan 5. Lanjut, garam dapur dan air murni adalah contoh zat tunggal yang disebut senyawa. A. Tersusun dari beberapa atom yang berbeda yang berikatan secara kimia. B. Tersusun dari beberapa atom yang sejenis yang berikatan secara fisika. C. Tersusun atas atom sejenis yang berikatan secara kimia. D. Tersusun dari atom yang berbeda berikatan secara fisika. Nah, garam dapur dan air ini termasuk senyawa karena terdiri dari beberapa jenis atom yang berikatan secara kimia. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, peristiwa berkaratnya besi termasuk ke dalam perubahan kimia dikarenakan perubahan kimia ciri-cirinya adalah terjadi perubahan warna dan struktur kimianya. A. Besi menjadi zat lain dan dapat dikembalikan ke bentuk awal. Nah, ini bukan jawabannya karena perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk awal. B. Besi mengalami perubahan wujud dan tidak dapat kembali ke wujud awal. Ini juga bukan karena kalau berkarat itu bukan perubahan wujud ya. C. Besi mengalami perubahan struktur kimia dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Oke, besi tidak menjadi zat lain dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Nah, jawabannya adalah C. Karena besi mengalami struktur kimia yang berbeda ya dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Nomor 24. Dalam suatu kemasan bahan makanan tercantum komposisi makanan sebagai berikut. Manakah yang termasuk pemanis buatan? A. Kurkumin, 2 siklamat, 3 sakarin, 4 karamel. Yang termasuk pemanis buatan adalah B. Siklamat dan sakarin.
Nomor berikutnya, contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem adalah titik-titik. Komponen biotik dulu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, dan komponen abiotik itu terdiri dari makhluk yang tidak hidup atau mati, misalnya udara, oksigen, air, suhu, dan sebagainya. Nah, kita cek jawabannya satu-satu. A. Ikan dengan fitoplankton. Ini jawabannya bukan, karena yang ditanya adalah komponen biotik dan abiotik. Ikan biotik dan fitoplankton juga biotik, berarti jawabannya bukan. B. Batu dengan cahaya. Ini juga bukan, karena batu abiotik, cahaya juga abiotik. Ikan dengan oksigen. Nah, ya ini jawabannya adalah C. Soal berikutnya, organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja adalah organel nomor. Oke, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, kemudian sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Sel hewan tidak mempunyai kloroplas atau plastida, sedangkan sel tumbuhan mempunyai kloroplas atau plastida. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Karena 5 itu adalah dinding sel, 4 itu adalah plastida atau klorofil, berarti jawabannya D. Nomor 27. Kegiatan makhluk hidup yang merupakan ciri makhluk hidup berkembang biak dan tumbuh berkembang pada hewan adalah titik-titik. 1. Beranaknya tikus di sawah. Bisa jadi. 2. Bertambah besarnya anak kambing. Ini menunjukkan pertumbuhan. D. Berlarinya kucing mengejar tikus. Nggak ada kaitannya. Perubahan warna kulit juga tidak ada kaitannya, berarti jawabannya adalah A. Nomor 28. Dari gambar di atas, yang memiliki kekerabatan paling dekat terdapat pada nomor titik-titik. Oke, nomor 1 ini adalah udang, 2 ini siput, 3 kepiting, 4 lalat. Yang mempunyai kekerabatan paling dekat berarti yang mempunyai kemiripan. Nah, yang mempunyai kemiripan adalah udang dan kepiting. Berarti yang kekerabatannya paling dekat adalah 1 dan 3. Karena kalau dilihat dari gambarnya, udang dan kepiting ini mempunyai capit ya. Kemudian tubuhnya beruas-ruas, dia termasuk arthropoda. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam interaksi antar organisme dalam ekosistem tersebut, hal yang mungkin terjadi jika hewan kelinci punah adalah titik-titik. Oke, jawaban yang paling benar adalah yang B. Soal berikutnya, berdasarkan gambar di atas, apabila seseorang menghirup gas pencemar tersebut selama beberapa menit akan pingsan bahkan mati lemas karena berkurangnya kemampuan hemoglobin mengikat oksigen. Jika diidentifikasi gas pencemar tersebut adalah, nah, gas yang dapat menyebabkan gangguan kemampuan hemoglobin mengikat oksigen adalah karbon monoksida atau CO. Jadi jawabannya. Nomor 31, seorang anak mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Gejala yang ditimbulkan adalah sakit perut, mual, muntah, hilang nafsu makan, feses lembek, dan cair, demam. Berdasarkan kasus tersebut, pertolongan pertama yang dilakukan sebelum dibawa ke dokter adalah
A. Memberikan air teh hangat. B. Memberikan minum air manis campur sedikit garam. C. Memberikan makanan karbohidrat dan protein tinggi. D. Menggosok perut dengan perlahan dengan obat gosok. Tindakan yang paling benar adalah B. Karena kalau menurut soal, gejala itu adalah gejala diare. Yang gejala diare ini banyak mengeluarkan cairan tubuh ya. Nah, untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang itu sebaiknya diberi larutan oralit atau campuran antara gula dan garam. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 32, gangguan yang menyebabkan terjadinya bronkitis adalah 1. Kontraksi yang kaku dari bronkus. 2. Peradangan pada cabang batang bronkus. 3. Infeksi virus, bakteri, dan organisme. 4. Kerusakan sel paru-paru sehingga paru-paru mengecil. Nah, bronkitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme kecil ya, atau virus, bakteri, dan sebagainya. Berarti nomor 3 ini jawabannya benar. Kemudian biasanya bronkitis itu mengalami kesusahan bernapas karena terjadi peradangan pada cabang batang tenggorokan. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3 atau C. Nomor 36, seorang remaja putri sering mengalami keluhan banyak menjumpai lendir yang berlebihan pada pakaian dalamnya, berwarna hijau dan kadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, remaja putri dapat melakukan pencegahan dengan cara A. Mengkonsumsi jamu tradisional. B. Berkonsultasi dan berobat pada dokter kandungan. C. Selalu menjaga kebersihan area kewanitaan dan pola makan yang sehat. D. Mencuci dengan sabun antiseptik. Nah, gejala yang disebutkan soal itu disebabkan karena bakteri ya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kemudian nomor 37, bagian yang bernomor 2 dan fungsinya adalah bagian nomor 2 itu adalah berkas pembuluh ya. Lebih tepatnya itu adalah floem. Fungsi floem adalah untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis. Berarti jawabannya adalah C. Sedangkan nomor 4 itu adalah silem ya. Silem itu adalah jaringan pengangkut yang fungsinya menyalurkan air dan mineral. Nomor 38, jika pada percobaan tersebut dimasukkan natrium bikarbonat atau NaHCO3 akan terjadi A. Volume air pada gelas akan meningkat. B. Jumlah karbon dioksida dalam air akan berkurang. C. Jumlah oksigen di dalam corong akan bertambah. D. Jumlah timbunan di dalam corong kaca akan berkurang. Nah, dari soal itu terlihat gambarnya menunjukkan percobaan fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri banyak membutuhkan air dan karbon dioksida. Penambahan natrium bikarbonat itu bisa menghasilkan karbon dioksida. Sehingga jika ditambah natrium bikarbonat, maka karbon dioksida akan meningkat. Jika karbon dioksida meningkat, maka laju fotosintesisnya akan semakin cepat sehingga mengakibatkan jumlah oksigen di dalam corong akan bertambah. Berarti jawabannya adalah C.
Lanjut ke soal nomor 39. Disilangkan tanaman mangga berbuah manis dan berukuran besar atau M besar, M besar, B besar, B besar dengan tanaman mangga berbuah asam dan berukuran kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Jika F1 disilangkan dengan induk berbuah asam dan berukuran kecil, maka persentase keturunan yang manis ukuran kecil atau M besar, M kecil, B kecil, B kecil adalah titik-titik. Ini soal tentang persilangan ya. Oke, coba kita bahas. Ini persilangan antara mangga berbuah manis berukuran besar, M besar, M besar, B besar, B besar disilangkan dengan M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Nah, nanti hasil dari persilangan ini keturunan pertama atau F1-nya itu udah pasti M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kemudian hasil persilangan F1 itu disilangkan lagi dengan induknya yang berbuah asam berukuran kecil. Jadi hasil dari F1 nya disilangkan dengan induknya ini, sehingga nanti menghasilkan apa aja ya. Coba kita tulis dulu gametnya. Persilangan antara M besar, M kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Kalau kita tulis gametnya yang ini berarti M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Kemudian disilangkan dengan M kecil, M kecil, B kecil, B kecil, berarti gametnya hanya M kecil dan B kecil, sehingga nanti menghasilkan ini dengan ini itu M besar, M kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kemudian ini dengan ini menghasilkan M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Kemudian ini dengan ini itu M kecil, M kecil, B besar, B kecil. Ini dengan ini M kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Nah, M besar, M kecil, B besar, B kecil itu kan manis besar. Ini manis besar, kemudian ini manis kecil, kemudian ini asam besar, ini asam kecil. Nah, yang ditanya adalah persentase keturunan manis kecil. Berarti manis kecil itu 1 dari 4. 1 dari 4 berarti 25%. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 40. Petani kedelai pada tahun ini panennya melimpah. Makanan olahan yang berbahan dasar kedelai dengan mikroba yang sesuai adalah A. Tempe oleh jamur Saccharomyces, B. Tahu oleh bakteri, kecap oleh jamur Aspergillus ventei, D. Kembang tahu oleh bakteri Lactobacillus sp. Jawaban yang paling benar adalah C. Kecap oleh jamur Aspergillus ventei. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.